Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, teman-teman, jumpa lagi dengan Bapak Agus Salim. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai Microsoft Word. Jadi untuk sesi latihan kita akan membuat daftar riwayat hidup. Bagaimana cara membuat daftar riwayat hidup? Di antaranya di sini ada sub materi. Bagaimana cara mengatur paragraf, bagaimana cara mengatur tab, left indent ya. Kemudian bagaimana cara membuat tabel. Kemudian bagaimana cara menginsert gambar ke dalam layar kerja Microsoft Word. Yang semuanya itu akan ada di dalam format daftar riwayat hidup. Baiklah, sama-sama akan kita lihat bagaimana caranya. Langsung akan kita praktekkan pada aplikasi Microsoft Word. Jadi untuk aplikasi Microsoft Word yang digunakan pada praktek ini adalah Microsoft Word 2016, atau bisa juga Microsoft Word 2019, atau bisa juga menggunakan Microsoft Word Microsoft Word 365. Jadi itu versi Microsoft Word yang direkomendasikan. Bisa juga menggunakan Microsoft yang lain, tetapi nanti tampilan toolbarnya tidak persis sama seperti yang Bapak jelaskan dalam tutorial kali ini. Baik, langsung saja kita lihat bagaimana cara menggunakan aplikasi Microsoft Word untuk membuat daftar riwayat hidup. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang penggunaan Microsoft Word. Jadi untuk latihan kali ini kita akan membuat kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Jadi silakan untuk membuka Microsoft Word, caranya klik tombol Start, kemudian klik aplikasi Word. Ya, kemudian langkah selanjutnya silahkan klik pada blank dokumen. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Word 2019 atau bisa disebut juga dengan Microsoft Word 365. Jadi klik blank dokumen. Ya, kemudian pada halaman blank dokumen ini silahkan yang pertama kita akan mengenal dulu. Ini ada beberapa menu di dalam Microsoft Word. Menu Home, menu Insert, menu Design, dan sebagainya. Ini adalah namanya menu. Kemudian ini namanya toolbar. Nah, ini adalah toolbar. Kemudian ini adalah lembar kerja. Nah, yang bentuknya seperti kertas. Jadi pada kesempatan ini kita langsung saja praktek menggunakan Microsoft Word untuk membuat daftar riwayat hidup. Baik, yang pertama langsung kita ketik di sini, diklik. Jadi yang berkedip-kedip ini disebut dengan kursor. Nah, yang berkedip-kedip kursor. Nah, sedangkan yang pada mouse ini, yang bergerak-gerak pada mouse ini adalah pointer, disebut dengan pointer. Sedangkan yang berkedip-kedip, nah ini dia, nah itu adalah kursor. Nah, baik, langsung saja di sini kita akan ketik yang pertama, judulnya daftar riwayat hidup. Jadi langsung saja kita ketik dengan huruf besar semua. Kemudian enter. Kemudian ketik di sini nama, kemudian tab sekali. Nah, jadi tombol tab itu ada di keyboard. Nah, tombol tab di sebelah kiri keyboard ini dia. Nah, tekan tombol tab sekali. Kemudian
petik 2, tanda titik 2, kemudian tab sekali lagi, baru diketik nama. Misalnya namanya seperti ini. Atau nama, di sini diketik dengan nama sendiri ya. Nah, ini misalnya. Kemudian enter. Kemudian diketik lagi tempat lahir. Tempat tanggal lahir. Ini tab lagi sekali. Kemudian titik 2, tab lagi sekali. Baru ditulis. Kemudian enter. Agama. Nah, ini sama juga ya. Jadi setelah agama tab sekali, kemudian tanda titik 2, tab lagi. Nah, jadi di sini kita tidak perlu khawatir kenapa titik 2-nya tidak sejajar. Nanti akan ada triknya bagaimana akan kita buat titik 2-nya ini menjadi sejajar. Ya, kemudian enter HP, nomor HP ya. Nomor HP, kemudian tab sekali, kemudian titik 2, tab 08, enter. Ya, kemudian apalagi pekerjaan ya. Kemudian alamat. Ini tab sekali saja. Kemudian titik 2, tab sekali saja. Baru diketik alamatnya. Ya, misalnya alamatnya seperti ini. Ya, enter. Ya, sekarang kita akan membuat tampilan titik 2 ini menjadi rapi. Caranya seperti ini. Yang pertama ini judulnya akan kita buat bold dulu. Kita buat bold menjadi hurufnya menjadi tebal ya. Itu bold namanya di sini. Dengan cara klik pada tombol B yang ada di sini. Jadi kalau kita blok, kemudian tekan klik tombol B ini, hurufnya akan tebal. Kemudian kita blok juga, kita dapat membuat tulisan judul ini menjadi ke tengah. Itu caranya seperti ini. Caranya tekan di toolbar. Di sini kita sedang align left, berarti di sini berada pada rata kiri. Kalau di sini rata kanan, rata tengah, center. Kalau ini adalah sebelah kanan. Jadi judulnya kita pilih center. Baik, kemudian untuk nama
dan alamat dan sebagainya ini kita blok dulu. Kita blok semuanya. Ya, sebelum kita blok ini pastikan bahwa tanda ruler, fasilitas ruler sudah aktif pada layar Microsoft Word. Ruler itu ini dia, yang ada seperti roll ini, yang ada di atas 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini disebut dengan ruler. Jika fitur ini belum kelihatan pada layar Microsoft Word, kita perlu mengaktifkannya dulu. Itu caranya. Caranya klik menu view, kemudian conteng ruler seperti ini. Nah, jika tanda conteng pada ruler ini dibuang, maka ruler akan hilang di sini. Jadi pada menu view silakan diaktifkan conteng pada ruler. Nah, sehingga rulernya kelihatan seperti ini. Baik, kemudian jika rulernya sudah aktif, selanjutnya kita blok dulu yang ingin dibuat rata. Ini nama dan seterusnya yang mengandung titik 2-nya. Kemudian selanjutnya pada ruler kita perhatikan. Ya, di sini pada ruler ini silahkan kita klik sekali. Kira-kira di depan pertanyaan yang paling panjang. Di sini kita lihat pertanyaan yang paling panjang adalah tempat garis miring tanggal lahir. Yang lain pertanyaannya singkat, nama singkat, alamat, nomor HP, pekerjaan, alamat. Pertanyaannya itu singkat. Jadi kita lihat pertanyaan yang paling panjang. Pertanyaan yang paling panjang yaitu tempat tanggal lahir. Jadi kita arahkan mouse ke atas, ke bagian ruler ini, tepat setelah tempat dan tanggal lahir, yaitu di sini kira-kira, di depannya sedikit. Jadi daerah sekitar angka 5. Jadi kita klik saja di sini sekali. Ya, pada saat kita klik, maka akan ada tanda left tab. Nah, di bawah angka 5, seperti huruf L kecil, kita perhatikan. Jadi huruf L kecil ini bisa kita geser-geser juga. Nah, kita geser kemari. Maka kita perhatikan tanda titik 2 yang ada pada daftar gaya hidup sudah bergeser, menyesuaikan diri dengan posisi di mana left tab ini berada. Jadi kalau left tab ini kita geser lagi ke kanan, maka dia akan ikut juga. Ya, kemudian left tab ini ke kiri, seperti ini. Kemudian kalau ada kesalahan, kita bisa membuang left tab ini dengan cara kita klik pada left tabnya dan kita tarik ke bawah. Nah, maka left tab tadi akan hilang. Jadi cara membuatnya kembali, yang pertama blok dulu pada areal yang ingin disejajarkan titik 2-nya. Kemudian pada ruler silakan diklik pada posisi yang diinginkan. Nah, misalnya di sini. Kemudian digeser. Baik. Kemudian selanjutnya kita akan membuat satu left tab lagi. Ini yang pertama ini adalah left tab untuk tanda titik 2. Kemudian kita akan membuat left tab satu lagi untuk jawaban. Nah, jadi misalnya nama jawabannya adalah Agus Salim, kemudian tempat lahir pertanyaannya jawabannya adalah Aceh Utara. Jadi kita akan membuat left tab satu lagi untuk mengatur posisi jawabannya, ya. Jadi kita klik lagi di ruler, sehingga ada satu lagi left tabnya. Nah, ada left tab yang kedua. Jadi di sini kita bisa juga menggeser seperti ini, dan kita lihat posisi jawaban sudah bergeser juga. Ya, seperti itu. Baik, kemudian kita lihat di sini
nama, tempat lahir sampai dengan pekerjaan sudah sejajar. Kemudian alamat, alamat ini, karena jawabannya panjang, jadi ada bagian yang turun ke bawah dan tidak sejajar di sini. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Jadi caranya kita blok dulu juga seperti tadi, blok seperti ini. Kemudian kita perhatikan di ruler, ya di sini ya di ruler. Ya di bagian ruler kita lihat di sini left indent. Nah, kita akan menarik left indent ini masuk ke dalam. Ya, coba kita perhatikan. Left indent ini kita tarik sehingga dia berada pada posisi, ini saya ulangi dulu. Ya, left indent ini harus kita tarik. Left indent ini harus kita tarik sampai dengan berada di sini. Nah, berada pada posisi jawaban. Ya, coba kita tarik. Tidak apa-apa, nanti ini akan bergerak semuanya, tidak apa-apa, kita perhatikan aja. Nah, left indent ini harus kita letakkan dulu di sini. Ya, di posisi jawaban ya, di sini dia. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang atasnya, first line indent, nah di atas ini kan ada, itu ditarik kembali ke kiri. Nah, ditarik lagi ke kiri sehingga berada pada batas pertama di sini. Ya, setelah itu kita lihat jawaban dari alamat sudah sejajar dengan baris yang pertamanya. Ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat tabel ya. Jadi langkah selanjutnya ini di sini yang pertama kita tambahkan judul A ya. Di sini di atas A. Jadi kalau masuk ke dalam, jadi Ctrl Z saja. Nah, jadi kalau kita tadi ketik huruf A, kemudian kita tanda titik, kemudian spasi. Nah, jika masuk ke dalam seperti ini tekan saja Ctrl Z. Nah, sehingga akan balik lagi ke belakang. Kemudian diketik di sini data diri. Kemudian ini kita buat bold. Jadi bold ini selain kita klik pada huruf B ini, pada tombol B, kita juga bisa menekan di tanda keyboard. Perpaduan keyboard dengan cara Ctrl B. Ctrl B. Nah, sehingga menjadi bold seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan membuat di bawah ini bagian B, spasi. Riwayat pendidikan. Kemudian riwayat pendidikan ini akan kita buat dalam bentuk tabel. Baik, cara membuat tabel seperti ini. Klik pada menu insert. Ya. Klik pada menu insert, kemudian tabel. Nah, di sini pada areal tabel, kita akan membuat tabelnya 4x4. Oh, maaf. 3x3 misalnya ya. 3x3 berarti kolomnya 3, barisnya juga 3. Jadi yang ke kanan disebut dengan kolom, yang ke bawah disebut dengan baris. Klik. Nah, maka kita akan melihat di layar kerja akan ada tabel berukuran 3x3.
3 kolom dan 3 baris. Nah, baik, yang pertama di sini akan kita ketik nomor ya. Nomor. Kemudian untuk pindah ke kolom selanjutnya kita bisa menggunakan keyboard dengan tombol tab, nah, seperti ini. Kemudian di sini sekolah ya. Nama sekolah, kemudian di sini tahun. Ya, kemudian di sini kolomnya bisa kita kecilkan, caranya seperti ini. Nah, arahkan mouse pada garis kolom. Kemudian ini juga seperti ini, arahkan mouse pada garis kolom. Ya, kemudian kita misalnya di sini ingin menambahkan satu kolom lagi, yaitu kolom alamat. Nah, di sini ya. Kita ingin menambahkan satu kolom lagi di sini, kolom alamat. Caranya di-blok dulu kolomnya. Nah, di sini misalnya kita ingin menambahkan sebelum kolom tahun ya. Di sini kita blok dulu. Cara bloknya adalah klik di sini di tengah, kemudian jangan lepas mouse-nya, tarik ke bawah. Nah, jangan menyentuh garis ya. Jadi klik di tengah seperti ini. Kemudian tarik ke bawah. Kemudian klik kanan. Klik kanan ya. Klik kanannya di areal yang sudah diblok. Nah, di mana aja, yang penting dalam areal blok ini klik kanan. Kemudian insert. Nah, insert kolom. Nah, ini ada banyak pilihan. Insert kolom left berarti akan ditambahkan kolom sebelum tahun. Insert kolom right akan ditambahkan kolom setelah tahun ya. Jadi kita yang perlu left. Seperti ini. Kemudian baru diketik alamat. Nah, baik, kemudian di sini langsung kita ketik nomor 1, nomor 2, nama sekolah SD, misalnya SD Negeri Pangkat misalnya. Kemudian di sini SMP Negeri 1 ya. Kemudian ini alamatnya ini tahun dibuat ya, tahun berapa di sini ya, tahun 19 misalnya ya. Kemudian di sini SMP-nya 19 ya, seperti ini. Seperti ini contohnya. Kemudian untuk menambahkan baris, ini cara cepatnya seperti ini. Misalnya ingin menambahkan baris di antaranya ya. Misalnya di sini antara nomor 1 dan nomor 2. Kita langsung saja klik di ujung baris di sini. Kemudian klik enter. Nah, maka akan tertambah satu baris lagi. Nah, kalau tidak jadi Ctrl Z saja. Jadi Ctrl Z adalah untuk mengulang ke belakang sebelum kejadian ya. Jadi, kemudian untuk menambahkan baris selanjutnya, cara cepatnya adalah sama juga. Klik di depannya di sini, kemudian enter. Klik di depan, enter. Jadi kliknya bukan di dalam
bukan di dalam sini ya. Kalau di dalam sini seperti ini kejadiannya, tapi di luar. Nah, pas kursornya berada di luar. Kemudian enter. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian diketik nomor 3. Nah, di sini SMA-nya di mana? Kemudian nomor 4 kuliahnya di mana ya? Kemudian ini ada baris yang lebih. Jadi cara menghapusnya bagaimana? Cara menghapusnya tinggal blok pada baris yang mau dihapus. Kemudian klik kanan, delete cell. Nah, di sini kita pilih adalah delete. Kita akan menghapus baris, berarti delete entry row. Nah, ya, kemudian OK. Nah, kita lihat barisnya sudah terhapus. Ya. Kemudian kalau ingin menghapus kolom, ya, misalnya kolom alamat ini nggak perlu lagi, ini misalnya. Ya. Kolom alamat ini nggak perlu lagi misalnya, jadi caranya di blok dulu kolomnya, kemudian klik kanan pada kolom, klik kanan, yang penting klik kanannya di dalam areal blok ya, klik kanan, kemudian delete cell, delete kolom ya, delete kolom, kita klik, nah, sudah terhapus kolomnya. Nah, jadi ini karena tidak perlu, jadi Ctrl Z, nah, untuk kembali lagi seperti semula. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tabel ini sedikit berwarna. Ya, caranya seperti ini. Kita blok dulu areal yang ingin diwarnai pada tabel. Nah, arealnya ya. Jadi misalnya areal yang di atas ini mau diwarnai. Di blok dulu caranya. Klik di sini. Nah, pastikan kursor di sini. Kemudian klik, jangan lepas, kemudian geser. Nah, sehingga terblok judulnya saja. Kemudian baru dikasih warna. Dikasih warnanya dengan cara yang pertama di blok. Setelah di blok, kemudian yang kedua, ya, klik pada menu home dulu. Klik pada menu home. Kemudian di areal, ini kan ada areal paragraf. Nah, di sini. Di areal paragraf. Nah, di bagian paragraf di sini ada tanda fill color, shading ya. Ini namanya shading. Klik pada tanda panah di sebelah kanannya. Kemudian dipilih warna yang disukai. Nah, misalnya warna apa saja boleh. Yang penting ada warna. Ini sudah ada warna biru. Nah, ini misalnya. Kemudian judulnya mau ditebalkan. Jadi Ctrl B. Nah, kemudian judulnya ini mau diketengahkan, blok lagi, kemudian tekan ini, center yang sudah kita pakai tadi, Align Center. Jadi Align Center ini bisa juga dengan diklik di keyboard dengan tekan tombol Ctrl E. Ya. Ya, tekan tombol Ctrl E seperti ini. Jadi setelah di blok tekan Ctrl E, maka teksnya akan ke tengah. Ini judulnya Ctrl B. Nah, baik. Kemudian setelah ini kita akan membuat bagian C. Nah, di sini bagian C adalah pengalaman organisasi ya. Organisasi. Ya, ini caranya sama dengan yang tadi juga. Ini nanti dilengkapi sendiri ya, SMA di mana. Ini ya sebagai contoh SMA, kemudian kuliah ya. Ini FKIP apa kan. Kemudian di sini kita perlu
perlu satu lagi, perlu kolom jenjang ya. Insert kolom left. Di sini perlu tambah jenjang. Ini jenjang SD, jenjang SMP, SMA. Di sini ada S1 ya. Nah, kalau ada S2, taruh lagi S2. Ya, ini bisa diketengahkan tahunnya. Ini jenjangnya bisa diketengahkan. Seperti ini. Kalau ada S2, tulis lagi nomor 5, S2 di mana. Nah, di escape apa ya. Nah, kemudian pengalaman organisasi. Ini di daftar riwayat hidup hampir selesai. Kemudian pengalaman organisasi. Nah, insert tabel lagi seperti ini. 3x3. Kemudian ketik nomor, nama organisasi, kemudian tahun. Nah, kemudian kita perlu kolom satu lagi, kolom jabatan ya. Klik kanan, insert kolom right. Nah, ini kolom jabatan. Ini jika ada organisasi, misalnya organisasi OSIS ya, boleh ditulis di sini. Atau ada organisasi kemasyarakatan, misalnya PKK, menjadi anggota PKK di kampung, silahkan diketik, tidak masalah. Nah, atau organisasi partai, bisa juga. Atau organisasi mahasiswa, misalnya BEM atau himpunan, silahkan diketik di sini. Ya. Ya, kemudian apalagi di dalam riwayat hidup, kita lihat contohnya ini yang ada di online ya. Ya, yang terakhir adalah tanda tangan. Ya, misalnya. Ya, baik. Nah, di sini kita buat kalimat satu. Demikianlah. Ya, kemudian demikianlah data hidup yang saya buat dengan sebenarnya. Kemudian di sini enter. Nah, kemudian di sini membuat Banda Aceh. Ya, ini tempat tanda tangannya ya. Di sini dibuat dulu Banda Aceh. 10. Nah, ini tanggal 7, tanggal 6 ya, 6 November 2020. Hormat saya. Nah, di sini hormat saya.
Ya, kemudian ini bisa dibolkan, Ctrl B. Ya, kemudian ini dapat dibuat geser ke arah kanan caranya. Ini di blok dulu. Blok, nah ini dia cara bloknya. Setelah di blok, nah ini diperhatikan. Ya, setelah di blok. Nah, ini yang pertama di blok dulu dari Banda Aceh sampai dengan nama. Kemudian digeser rulernya. Nah, yang digeser adalah ini. Perhatikan yang digeser. Nah, yang digeser adalah ini, yang bagian atas yang tadi. Yang ini dia. Left indent. Klik pada left indent yang bagian bawah. Kemudian geser. Perhatikan. Perhatikan teks yang di bawah akan juga ikut bergeser. Nah, kita lihat. Nah, sampai di sini. Nah, kalau sudah terlalu lewat, balikin. Ya, seperti ini. Kemudian, jika kita ingin sejajar, nah ini seandainya ingin sejajar, maksudnya center ya, ketiga-tiganya ini berada di tengah. Nah, jadi Ctrl E. Nah, jika dia akan berada di tengah di posisi ini. Nah, Ctrl E ya. Jadi kalau left Ctrl L ya, Ctrl L. Seperti ini, Ctrl E di tengah. Ctrl R itu sebelah kanan. Seperti ini. Jadi Ctrl E seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai spasi, jarak spasi antara paragraf. Jadi di sini kita lihat spasi yang aktif adalah cara melihat spasi yang aktif. Caranya kita klik di sini. Nah, di bagian paragraf di sini kita lihat. Nah, di sini tidak ada yang aktif ya, tidak ada yang terklik. Jadi di sini kita akan membuat spasi 1. Contoh dulu. Jadi semuanya kita blok semuanya, Ctrl A. Nah, kita blok semuanya. Kita blok semuanya dari atas sampai dengan ke bawah. Bloknya seperti ini. Atau bisa juga cara cepat dengan cara klik di keyboard, tekan Ctrl A. Nah, semuanya akan terblok. Nah, kita akan membuat spasi 1. Klik di sini, di bagian paragraf. Nah, di bagian paragraf, klik, kemudian spasi 1. Nah, ini artinya jaraknya seperti ini. Kalau spasi 2, ini seperti 1,15. Spasi 2. Spasi 2 seperti ini. Nah, sudah jarang-jarang ya seperti ini. Nah, ini spasi 2. Sudah jarang-jarang. Kemudian kita mau buat spasi 1,5. Seperti ini. Nah, ini spasi 1,5. Ctrl A. Jadi sebenarnya di sini ini ada settingan, kalau di Word 2019 ini ada settingan yang harus kita nolkan dulu. Jadi caranya Ctrl A dulu, Ctrl A, kemudian klik di menu layout ya. Klik di menu layout. Kemudian klik yang pertama klik di menu layout. Kemudian pada bagian paragraf di sini coba perhatikan ada spacing. Before isi dengan 0. Kemudian after klik juga isi dengan 0. Nah, kemudian klik tempat lain. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini. Jadi ini tadi Ctrl A ya. Kemudian pada bagian home, pada menu home, pilih spasi 1,5. Nah, jadi biar seragam semuanya pilih 1,5 spasinya. Kemudian selanjutnya kita misalnya ingin mengganti huruf ya, model huruf ya. Jadi Ctrl A. Nah, di sini kita bisa melihat
pada menu home, kemudian pada bagian font. Nah, di sini ada jenis huruf. Misalnya kalau deskripsi biasanya hurufnya Times New Roman. Nah, jadi boleh pilih huruf yang lain. Ini contohnya Times New Roman. Kemudian ukuran hurufnya 12. Nah, ukuran hurufnya 12 ya. Kalau 14 itu lebih besar lagi dan seterusnya. Jadi yang ini 12 saja. Jadi untuk judul kita bisa membuat judul lebih besar sedikit lagi. Nah, jadi misalnya huruf 14 terus judulnya. Nanti ini dilengkapi sendiri ya. Nah, ini sesuai dengan data masing-masing. Kemudian selanjutnya kita akan membubuhi foto di sini. Ya, caranya terakhir membuat foto, membubuhi foto. Klik pada menu insert. Ya, klik pada menu insert. Kemudian klik picture. Ya, klik picture. Tanda panah. Ya, picture in this device. Picture in this device. Klik. Kemudian kita akan terbuka halaman untuk mengambil picture ya. Boleh ambil pas foto. Misalnya ini. Pas foto Bapak ambil. Ya, ini pas fotonya sudah besar. Terlalu besar malahan. Kemudian cara mengecilkannya, klik 2 kali pada foto. Nah, klik saja pada foto sehingga ada tanda bulat-bulat yang ada di pinggir-pinggirnya ya. Jadi cara mengecilkannya adalah dengan menggeser tanda bulat ini ke atasnya. Atau bisa juga dari sini, ini gesernya ke dalam berarti. Jangan mengklik tanda bulat ini yang ada di tengah. Nah, seperti ini di tengah, tapi yang ada di sudut. Nah, kita ambil yang ada di sudut, klik kemudian geser ke dalamnya. Perhatikan cara menggesernya. Klik di sudutnya, geser ke dalam. Ya, atau juga di pinggir mana saja. Di sudut mana saja boleh, yang penting di sudut. Nah, tidak boleh di pinggir di tengah seperti ini. Kalau di tengah seperti ini akibatnya gambarnya akan salah ya. Kemudian tidak boleh juga dari bawah. Nah, gambarnya akan tidak proporsional ya. Jadi harus diklik di pinggir. Seperti ini. Ya, di pinggir. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah ukurannya benar, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah membuat gambarnya letaknya bagus ya. Jadi bukan seperti ini. Jadi klik pada gambar, klik 2 kali pada gambar. Klik 2 kali pada gambar. Selanjutnya lihat pada menu. Nah, di sini ya. Setelah diklik 2 kali pada gambar, lihat pada menu picture format. Nah, picture format. Kemudian pada bagian wrap text. Nah, di sini ambil yang di ini top. Nah, ini ambil ini in front of text. In front of text. Ya, kita lihat apa hasilnya. Ya, in front of text, maka gambarnya bisa digeser-geser. Seperti ini contohnya. Ya. Demikianlah cara membuat daftar riwayat hidup. Sudah selesai.
dan disimpan. Ya, simpannya tekan ini tanda save. Tekan tanda save atau Ctrl S ya, atau Ctrl S. Tekan Ctrl S. Ya, setelah tekan Ctrl S, kemudian klik browse. Nah, klik browse this PC ya. Tekan Ctrl S tadi, kemudian klik this PC atau browse. Nah, kemudian pilih tempat penyimpanan. Nah, seperti biasa, di mana tempat penyimpanannya adalah di folder yang sudah kita sepakati, yaitu folder komputer IT out ya. Ya, simpan di folder komputer IT out. Ya, nama filenya jadi nama filenya itu daftar riwayat hidup. Daftar riwayat Nah, seperti ini ya. Jadi nama filenya adalah daftar riwayat hidup strip nama sendiri ya. Kemudian klik tombol save. Klik tombol save. Ya, sudah selesai. Nah, sudah selesai. Jadi file inilah yang akan diupload ke e-learning. Ke Google Classroom. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya ya. Dan satu lagi di sini tadi lupa ya, email. Nah, di sini tulis email, kemudian tab sekali lagi. Nah, baru isi emailnya. Ctrl S. Ya. Baik, demikianlah sudah selesai cara membuat